Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Prapto Wibowo, mahasiswa program studi S1 Bahasa Jepang dari Universitas LIA. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengalaman nyata penyalahgunaan uang kas kelas sebagai bentuk tindakan korupsi yang ada di lingkungan sekolah. Bagi yang penasaran, yuk kita simak bersama penjelasannya. Selama ini, banyak orang menganggap korupsi terjadi pada instansi pemerintahan yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah yang besar. Padahal, korupsi juga bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di lingkungan sekolah. Saya pernah mengalami kejadian tersebut ketika saya berada di kelas 11 SMK, di mana di setiap minggu seluruh siswa wajib membayar uang kas dengan nominal Rp10.000. Harapannya, uang tersebut itu bisa digunakan bersama untuk membeli peralatan kelas maupun dekorasi kelas dan membantu teman yang mengalami kesulitan. Namun ketika kelas kami akan mengikuti lomba kebersihan kelas, saat itu diminta bendahara kelas untuk menghitung uang kas. Dan saat itulah uang kas yang harusnya berjumlah lebih dari 3 juta, yang hanya tersisa itu adalah Rp1.500.000. Awalnya bendahara kelas memberikan berbagai alasan. Tetapi setelah diminta bukti pengeluaran, akhirnya ia mengakui bahwa setengah uang yang terkumpul telah digunakan untuk keperluan pribadinya. Mendengar pernyataan tersebut, kami semua merasa kecewa. Bukan hanya uangnya yang berkurang, tetapi kepercayaan yang telah diberikan telah disalahgunakan. Nah, dalam penjelasan ini, saya akan menyematkan video yang mungkin ada hubungannya tentang korupsi di lingkungan sekolah. Untuk itu, mari kita simak bersama-sama. Nih bro, thank you Rip. By the way, lo dapet duit dari mana? Tiba-tiba nraktir gue. Biasanya kita juga makan di kelas, bawa bekal. Ya elah, lu kan tahu gue bendahara eskul. Apalagi kemarin ada sisa anggaran turnamen antar kelas. Jadi bisa lah dikit-dikit gue pakai buat makan. Ih, lu ngawur banget sih. Ya, meski lu bendahara, tapi ini bukan duit lo. Tenang aja bro, kan anggota yang tahu kan cuma lu doang. Jadi mau nggak tuh gue traktir? Makasih dah udah nawarin, tapi ya kan bukan duit lo juga. Gue nggak mau ikut dah. Mendingan gue duluan ya. Gue pengen ngurusin kerjaan gue, mesen kaos buat panitia perpisahan nanti. Gue cabut ya. Permisi Bu. Oh ya? Saya izin konsultasi tentang desain untuk kaos panitia nanti. Iya, silakan, Nak. Untuk vendornya saya udah ketemu Bu, yang saya pikir cocok dan dia juga siap menggarap desainnya. Untuk nama store-nya Uncorrupted Store Bu, harganya bersaing dan produknya berkualitas. Untuk total biayanya Rp2.500.000 ya Bu. Sebenarnya kalau dari Ibu, itu membebaskan kalian yang memilih vendor termasuk desain kaosnya. Hanya saja mengenai biaya, nanti pengajuan ke sekolah, jangan selalu ditawarkan ya. Nanti kamu naikkan saja jadi 3 juta. Mohon maaf Bu, bukannya itu termasuk markup harga ya Bu? Karena nggak sesuai sama yang dikasih oleh vendor. Udah kamu ikut aja, atau nanti juga sisanya buat kegiatan kalian lagi. Nanti sisa anggarannya biar Ibu yang urus. Oke, siap Bu. Tapi sebelum itu saya diskusikan dulu dengan teman-teman yang lain ya Bu. Makasih Bu. Si Bang, pesan saya udah jadi belum Bang? Udah sama desainnya sih. Oh, yang sekolah ya? Iya Bang. Yang sekolah. Oh, ini dia. Saya cek dulu Bang. Ya, boleh. Oke, sip. Udah sesuai ya Bang sama jumlahnya. Makasih banyak ya Bang. Yuk, sama-sama.
Siang, Bu. Sabar. Kaos panitianya saya sudah serahkan ke sekolah ya, Bu. Untuk jumlahnya saya tetap cantumkan 2.500.000. Karena saya sudah sepakat sama vendornya, nominal yang di kwitansi harus sesuai dengan yang dibayar. Loh, kok kamu nggak nurut sih sama saya? Saya kan minta dinaikkan jadi 3 juta. Ibu nggak perlu marah, Bu. Karena saya sudah mengajukan pengunduran diri sebagai pengurus ekskul. Karena daripada saya menikmati uang yang bukan hak saya, mending saya ngundurin diri saja. Sebelumnya terima kasih, Bu. Wait, tunggu dulu. Apaan tuh? Kaos ya? Bagi dong satu. Boleh, satu botol. Wih, keren banget cuy. Emang ini artinya apaan sih? Dada, korupsi itu nggak selalu di pejabat pemerintah, coy. Jadi lu kalau kecil nilep duit dari event aja, itu tuh termasuk korupsi. Lu kalau nggak mau berubah sekarang, lu mau berubah kapan? Denger ya, nama gue tuh sabar. Tapi kalau tentang hal korupsi, lu yang harus sadar. Menurut saya, peristiwa yang ada di dalam video tadi sangat berkaitan dengan 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, di mana dalam tokoh film tersebut diajarkan untuk berkata dan bertindak apa adanya. Kejujuran menjadi dasar utama untuk membangun kepercayaan dalam ruang lingkup keluarga maupun sekolah. Yang kedua, kepedulian. Film tersebut menunjukkan pentingnya kepedulian kepada sesama teman, karena kurangnya kepedulian dapat menimbulkan kesalahpahaman dan konflik. Yang ketiga, film tersebut mengajarkan kita agar kita tidak bergantung kepada pengakuan orang lain, melainkan mengembangkan kemampuan sendiri. Keempat, tentang disiplin. Kehidupan di sekolah menggambarkan pentingnya disiplin dalam belajar, beribadah, dan menjalankan aturan sebagai bekal untuk membentuk karakter yang lebih baik. Yang kelima adalah bertanggung jawab, di mana setiap tokoh dalam film tersebut memiliki peran dan tanggung jawab, baik sebagai anak maupun saudara ataupun siswa. Mereka belajar untuk menerima konsekuensi dalam setiap tindakannya. Yang keenam adalah kerja keras. Di dalam video tersebut, tokoh utama meraih prestasi dengan cara yang bersungguh-sungguh, tidak dengan cara yang instan ataupun curang. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan harus dimulai dari kerja keras. Yang ketujuh adalah sederhana, di mana dalam film tersebut mengajarkan kita untuk tidak berlebihan dalam mengajar pengakuan ataupun kebanggaan. Sikap sederhana dapat menjaga seseorang agar tetap rendah hati. Dan yang terakhir adalah adil. Film tersebut mengajarkan kita bahwa setiap anak seharusnya itu diperlakukan secara adil dan tidak membanding-bandingkan antara satu dengan yang lainnya. Sikap adil dapat menimbulkan keharmonisan dan menjauhkan dari rasa iri. Dalam peristiwa ini, saya jadi belajar bahwa tindak korupsi pun tidak selalu terjadi pada sesuatu hal-hal yang besar. Namun penyalahgunaan uang kas dalam sekolah itu juga masuk kategori korupsi, karena melibatkan penyalahgunaan kepercayaan dan merugikan orang lain. Dan saya menyadari bahwa betapa pentingnya transparansi dalam pengelolaan uang bersama. Setelah kejadian tersebut,
kelas kami mulai memperbaiki dengan cara membuat laporan kas secara rutin, dan semua anggota kelas harus ikut andil dalam penggunaan dan pengawasannya. Sebagai pelajar, kita harus bisa mulai menerapkan nilai anti korupsi dari hal-hal sederhana seperti bertanggung jawab, jujur, disiplin, dan bisa menjaga amanah. Semoga kita semua menjadi generasi yang berintegritas dan mampu menciptakan lingkungan yang lebih jujur dan bebas dari korupsi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.